Samsung Galaxy S24 FE adalah sebuah jawaban Samsung bagi kalian yang ingin merasakan flagshipnya S24 series tapi punya budget yang terbatas. Tapi, apakah seri FE ini memang bagus dan worth it untuk kalian beli? Mari kita lakukan review dari Samsung Galaxy S24 FE ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini menggunakan prosesor Exynos 2400E, RAM 8GB, storage 256GB UFS 4.0 untuk varian yang kita uji ya guys. Mari kita review soal HP ini. Aspek pertama yang akan menjadi nilai jual utama dari HP ini adalah Galaxy AI. Ya, kalian nggak salah dengar AI. Mungkin ini adalah kalian bosan denger ya. AI itu seberapa berguna buat kalian, ya itu akan tergantung seberapa butuh kalian terhadap AI ini. Tapi, kita sudah cobain Galaxy AI itu memang bagus banget ya fiturnya. Kalian bisa lihat sendiri fitur video terpisahnya Galaxy AI Bahasa Indonesia kita sudah terangkan di video terpisah. Bahkan di sini lebih lengkap lagi fitur-fiturnya. Kayak sketch to image, itu suatu hal yang bagus. Kemudian ada portrait studio, dan itu suatu hal yang menarik banget ya guys. Jadi, itu nice to have ya menurut kita, dan AI-nya itu memang cakep ya guys untuk Samsung ini. Kemudian dari sektor desain menurut kita ini tidak terlalu beda jauh dari Galaxy A55. Malah menurut kita back covernya itu masih lebih nyamanan S24 reguler daripada S24 FE yang dimana ya kacanya ini fingerprint magnet ya guys. Jadi kalau di S24 biasa itu dia pakai frosted ya belakangnya, jadi nggak fingerprint magnet. Tapi ya kembali lagi, ini adalah masalah preferensi. Kalau menurut kita desainnya lebih ke monoton aja sih, guys. Lanjut kita bicara soal performance-nya. Ini adalah sebuah aspek yang pasti akan jadi kaum mendang-mending buat sebagian besar orang. HP ini mendapatkan skor Antutu 1,6 juta. Untuk penggunaan harian sebenarnya tidak ada masalah ya guys. Buka tutup aplikasi lancar, buat gaming juga so far termasuk aman dan lancar. Cuma, memang kita menemukan bahwa meskipun HP ini dibekali oleh vapor chamber, ya, yang katanya lebih besar daripada generasi sebelumnya, tapi heat manajemennya itu memang masih kurang maksimal kalau menurut kita. Masih terasa hangat, ya, kalau digunakan harian itu kita sudah pakai selama kurang lebih 2 minggu pemakaian, ini kita masih menemukan hangat, kemudian bahkan kita hanya buat nonton YouTube itu juga bisa menghangat. Tapi ini menunjukkan bahwa sistem pendinginnya tidak sebagus yang versi flagshipnya S24 reguler ataupun S24 Plus yang sudah pernah kita review. Dan ini jadi pertanyaan juga sih, maksudnya kenapa vapor chambernya tidak disamakan saja, padahal itu sebenarnya sudah bagus yang di S24 Plus yang kita sudah pernah review sebelumnya. Di sini itu lebih mudah menghangat, mudah panas. Akibatnya akan throttling ketika dipakai buat performance berat. Ini terbukti waktu kita benchmarking juga, kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya juga. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress-nya juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Nah, throttling-nya di mana? Kita coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game COD Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, terakhir game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya, overall kita bisa bilang untuk performance-nya itu memang akan throttling dipakai buat gaming. Kalau buat harian sebenarnya tidak ada masalah, cuma memang akan mudah menghangat, cenderung ke panas kalau misalnya dipakai buat multitasking berat ya guys. Dan itu masih agak disayangkan saja untuk kelas harganya ya guys. Lanjut kita berbicara soal kamera sendiri. HP ini dibekali kamera utama 50MP plus OIS. Kamera utamanya ini sama dengan S24 reguler dan S24 Plus ya guys, yang memang menurut kita termasuk bagus. Tapi kamera ultrawide-nya 12MP, kamera telefotonya 3 kali optical zoom plus OIS itu cuma 8MP. Kamera depannya 10MP. Di atas kertas, spesifikasi kamera yang ditawarkan itu tidak terlalu menarik dibandingkan kompetitor di kelas harga yang sama.
Tapi memang hasilnya selama cahayanya cukup itu memang masih termasuk bagus-bagus aja. Bisa sampai merekam juga hingga resolusi 8K 30 fps, sebuah improvement dibandingkan generasi sebelumnya. Terus juga di sini juga menariknya bisa switchable lens, semua kameranya itu di 4K 30 fps. Untuk 4K 60 juga bisa tapi hanya untuk di kamera utama saja. Jadi ya, kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya kita sudah gunakan. Ini HP juga cukup lama, 2 mingguan kita sudah hunting foto, video, dan kalian bisa lihat untuk sampelnya ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S24 FE. Kalau kita gunakan buat perekaman video, ini bisa merekam 4K 60 dan ini stabil banget untuk sebuah kamera depan. Perekamannya juga bagus. Ini memang lagi kelihatan langitnya memang lagi agak polusi. Jadi kita selalu pakai masker karena di langit Jakarta itu polusinya lumayan berasa. Dan kurang lebih seperti ini langitnya cakep ya, dan frame-nya bagus. Stabil 4K 60, nice. Ini jadi adalah HP yang sangat cocok banget buat konten kreator ya guys. Tapi gimana mau guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya. Kalau kamera belakang sebenarnya bisa merekam sampai 8K 30 fps. Tapi kalau misalnya kita mau switchable lens antara kamera utama, terus kita switchable lens ke kamera ultra wide, terus kita juga bisa switchable ke kamera telefoto. Ya, 3 kali optical zoom, dan ada OIS-nya juga, dan switch lagi ke ultra wide utama. Ini bisa direkam di resolusi 4K 30 fps. Dan ini menarik banget ya, dimana kita juga bisa switch ke kamera utama. Jadi ini bisa sambil depan, belakang semua bisa switchable lens. Ini kamera belakang, semua 4K 30 fps. Gimana mau kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, ini sampel untuk 8K-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Jadi kita coba 8K-nya, tapi dia cuma bisa di kamera utama saja untuk 8K-nya. Kurang lebih seperti ini. Menurut kita sih ya lebih oke, lebih tajam, tapi ya siapa 8K itu agak besar ya filenya. Tapi menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S24 FE. Kalau kita gunakan dalam kondisi low light ya. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Kita tidak bisa bilang ini yang terbaik untuk kelas harganya, tapi ini termasuk oke untuk kelas harganya. Noise-nya juga termasuk minim ya. Kalau kita lihat dari preview layar ya, itu termasuk minim. Kemudian di sini tapi muka kita, skin tone kita dihaluskan banget. Jadi ya kita cuma bisa bilang ini kualitas kamera termasuk cukupan untuk kelas harganya. Bukan yang terbaik untuk kamera depan untuk perekaman video. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Samsung Galaxy S24 FE. Kalau kita gunakan buat perekaman video, ya juga bisa switchable lens. Kita membandingkan suasananya gimana. Tada, turun banget ya untuk kualitas kamera ultra wide-nya. Kalau kita gunakan buat perekaman video, dan kita coba ke telenya. Di sini 3 kali optical zoom, sama kualitasnya malah dia agak kesusahan untuk focusing. Jadi memang untuk kamera telefotonya ini, kamera telefoto maupun kamera ultrawide ini dia nggak sebagus kamera utama, jauh banget secara kualitasnya. Dan gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya guys.
Kemudian kita berbicara soal baterai. HP ini dibekali baterai 4700 mAh yang menurut kita itu termasuk boros dalam penggunaan harian. Screen on time kita dari 100% ke 3% itu butuh waktu sekitar 7 jam doang guys, 7 jam lebih sedikit. Dan itu agak disayangkan banget ya guys. Jadi kita satu hari pasti akan bisa 2 kali charge selama menggunakan HP ini secara intensif. Kita pakai WhatsApp, kita pakai buat sosial media lainnya. Itu butuh 2 kali charge dalam sehari. Sayangnya, untuk charging sendiri, ini tidak dibekali kepala charging dalam kotak pembelian dan supportnya maksimal di 25 watt. Itu butuh waktu 1,5 jam untuk full charge ya guys, dan itu agak disayangkan banget. Untuk harga segini, seharusnya Samsung bisa kasih yang 45 watt supportnya ya guys. Kemudian, untuk sektor layar, HP ini bakal layar Dynamic AMOLED resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz. Kemudian bisa nonton YouTube 4K 60 HDR dan Netflix Full HD HDR, dan di bawah matahari pun masih terlihat dengan baik dan terang ya guys. Lanjut dari sektor speaker, HP ini bakal dual speaker dengan Dolby Atmos yang karakteristik audionya termasuk bagus dan kencang, bagus detail ya guys. Kalian bisa dengar kok sampel audio speakernya setelah ini ya guys. Lanjut dari sektor security sendiri, sudah ada on-screen fingerprint scanner, ada face unlock, ada Samsung Knox, dan auto blocker ya guys. Itu satu hal yang bagus banget ya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini dual slot SIM card dan dukungan eSIM tanpa micro SD slot ya guys. Kemudian untuk aplikasi zoom sendiri sudah aman, sudah support virtual background zoom yang memang wajar karena chipsetnya sudah mendukung ya guys. Lanjut dari sisi fitur sendiri, HP ini sudah ada NFC, sudah ada IP rating IP68, kemudian dia juga sudah punya software Samsung DeX. Dia juga support display out ya dari Type-C ke HDMI, kemudian dia tidak punya jack 3,5 mm dan tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan ya guys. Kemudian untuk jaminan update software sudah kita mention di sini, mendapatkan jaminan update software hingga 7 tahun. Suatu hal yang bagus banget dan langka banget untuk kelas harganya ya guys. Kesimpulannya, sebenarnya ini adalah HP yang all-rounder banget ya dari Samsung dan termasuk menarik sebenarnya untuk dibeli. Tapi memang isu manajemen panas ini akan menjadi sebuah pertimbangan yang krusial bagi kalian kalau misalnya kalian mau beli HP ini, di mana menurut kita itu akan menjadi pertimbangan tersendiri selama penggunaan harian kalian apakah nyaman atau tidak kalau HP kalian itu bisa menghangat selama hanya digunakan misalnya sosial media ataupun nonton YouTube atau nonton Netflix. Itu bisa menghangat dan itu agak disayangkan. Semoga Samsung kasih update supaya memperbaiki masalah manajemen panas tersebut. Dan itu kesimpulan yang kita bisa sampaikan mengenai HP ini. Kalau kalian mau beli, silakan saja, ini adalah HP yang menarik tetap dengan segala fitur yang ditawarkan ya. Dan ini thank you sudah nonton video ini. Kalau kalian punya pendapat berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like video nggak suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye!